Kalau sakit emang kalau nggak bisa lihat kan dari lama ya, dari 2007 karena glaukoma. Cuma kalau untuk keluhan yang lain, keluhan yang terkait dengan ada massa di otaknya itu jarang ngeluh sih, karena bapak juga mungkin antara memang baru berasanya sekarang mungkin itu, atau karena memang, tapi memang nggak ada keluhan sih, nggak ada keluhan pernah megangin kepala atau gimana. Jadi rasanya memang udah jalan. Dirujuk ke rumah sakit karena tidak merespon, jadinya hanya diam saja. Jadi saat ditanya, diajak ngobrol itu tidak merespon, diam aja. Kesehatannya ya penyakit biasa kalau lansia kan, kalau lansia ya beberapa fungsi organnya pasti menurun dan sebagainya. Tapi nggak yang pernah kritis dan masuk rumah sakit. Nggak pernah kontrol ke rumah sakit. Memang baru ke rumah sakit pas kemarin tiba-tiba tidak merespons gitu. Biasanya kontrol ke rumah sakit hanya untuk mata aja, hanya untuk cek matanya. Betujuh tuh penurunan aja, penurunan kemampuan melihat, penurunan kemampuan melihat. Tetapi kalau untuk sama sekali nggak bisa lihat itu mungkin 3 tahun terakhir lah. Itu benar-benar 3 tahun terakhir itu udah hanya lihat jadi gradasi putih gitu, kayak orang kalau di foto itu brightness-nya tinggi tapi kontrasnya kecil gitu. Iya. Ngeliatnya kayak gitu. Dan itu cuman yang sebelah kanan, yang sebelah kiri udah nggak bisa. Kalau yang sebelah kiri sama sekali. Oh sorry. Sebelah ya, salah satu pokoknya, salah satu udah sama sekali nggak merespon cahaya. Yang satu masih bisa merespon cahaya tapi itu kecil. Awalnya itu tanggal 25 itu disorientasi, terus kemudian tanggal 27 itu disorientasi apa nih? Disorientasi, jadi dia tidak merasa ada di rumah gitu, sedang di rumah tapi ini kayak di mana ya gitu. Disorientasi lokasi. Jadinya memang memorinya terganggu lah, Terus saat masuk ke rumah sakit itu kondisinya nggak merespon, terus memorinya juga masih terganggu. Dan tanggal 30 itu saat udah bisa conversing, saat udah bisa ngobrol, diajak ngobrol dan sebagainya, memori dan logikanya terganggu. Jadinya imajinasinya masih bagus, tapi untuk menghitung yang logika itu agak terganggu, memori juga terganggu. Jadi ngomongnya agak mixing. Iya, tapi itu katanya normal sih, karena memang otaknya bengkak, jadinya mungkin ada yang tertekan ya gimana. Bengkak itu sebelumnya sudah bengkak. Sudah gitu ya? Kayaknya sih penyebabnya itu kemungkinan besar dari ada massa di dalam otaknya itu. Memang katanya udah baik, jadi pulang. Tanggal 27 juga katanya udah baik, ini bisa rawat jalan aja. Jadi 9 iya nggak drop banget, tapi tanggal 30-nya itu sadar. Melek sadar, tapi nggak menjawab pertanyaan, nggak merespon pertanyaan. Itu balik lagi tanggal 2, balik lagi kayak waktu hari pertama masuk ke RS. Jadinya nggak ada ngobrol, nggak ada respon gitu ya? Nggak ngerespon. Mungkin karena aku anaknya, aku sih ngelihat bapakku sosok bapak yang ideal, karena aku juga belum pernah ngerasain bapak yang lain mungkin. Cuman aku ngerasa aku beruntung sih, aku beruntung lahir di keluarganya bapak. Jadi bapak ini ideal banget, jadi aku nggak pernah punya yang fatal gitu tuh nggak pernah. Itu idealnya pertama saya dibebasin, tapi saya diajarkan juga bertanggung jawab. Jadinya tolong jagain yang di situ ya, aku tak di situ ya. Saya ngerasa bertumbuh dan berkembang dari kecil sampai dewasa sekarang itu nggak ada yang saya sesali. Sedikit pun nggak ada yang saya sesali. Jadi itu memang karena bapak saya termasuk orang yang sangat peduli dengan proses. Dia sangat peduli dengan proses. Mungkin itu juga yang akhirnya membuat dia cara parentingnya juga seperti itu. Jadi setelah saya besar juga saya nggak ada yang saya sesali dari masa tua saya sampai sekarang. Banyak mungkin selama ini karena saya juga di saat akhirnya ini
saya baru sadar kalau ya memang bapak saya public figure, jadinya saya juga proses pemakamannya mungkin tidak bisa sesuai dengan keinginan saya gitu, maksudnya yang private dan sebagainya, mungkin memang bapak milik masyarakat, jadi memang saya sadari itu. Dan terima kasih banyak karena sudah selama ini sudah mungkin menggemari atau mengidolakan atau mungkin mensupport karya-karya bapak saya. Dan saya harap sih mungkin dari semua orang bisa ikut juga mencari tahu cara hidup bapak saya seperti apa, dan mungkin bisa mencontoh, karena saya sebagai anaknya merasa cara hidup yang dia lakukan ini nggak ada yang salah dengan pasti sedih, cuman kalau ikhlas ya nggak ada gunanya, kalau nggak ikhlas juga nggak ada gunanya, jadinya ya memang diikhlaskan saja. Karena saya percaya, mungkin kalau keyakinan kami percaya kalau meninggal itu bukan akhir dari segala-galanya. Jadi ini mungkin lebih mendekatkan diri juga ke Tuhan, terus kemudian juga kontak dengan kita juga. Biasa kalau arwah kan lebih cepat kan jadinya kalau misalnya butuh bantuan, jadi bisa jadi seperti kayak penjaga, malaikat pelindung gitu. Ini ada ibadah penerimaan jenazah, terus kemudian mungkin nanti malam ada ibadah lagi. Saya mungkin streaming atau gimana, saya nggak ngerti juga. Terus nanti besok ada ibadah lagi penutupan peti sebelum dimakamkan. Saya kurang tahu, saya mungkin sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.